Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Harum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ati. Halo, apa kabar Bu Harum? Alhamdulillah, Bu, sehat. Cuman ini agak bising, Bu, karena anak-anak latihan drum band itu di luar. Tidak apa-apa Bu Harum. Bu Harum jam segini masih di sekolah, hebat loh. Iya. Lebih santai ini. Bu Harum, bagaimana kabar pembelajaran anak-anak di kelas? Lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar, Bu. Cuman ya itu tadi, Bu, masih ada anak yang ke kantin ketika pembelajaran dimulai. Jadi saya tuh masih sedikit, aduh ngapain ke kantin sih anak-anak, baru jam 8:30 loh Bu Ati. Wah, jadi hari ini percakapan kita bisa menemukan tema yang menyenangkan nih Bu. Semoga bisa menemukan kenapa itu si anak itu kok ke kantin begitu ya pas pelajaran ya Bu Harum. Bu Harum, aduh sinyalnya ini ya hilang. Sinyalnya hilang ya Bu Harum. Iya, maaf ya, bisa lanjut diulangi lagi ya Bu Ati ya, tadi bagaimana, maaf. Oh iya, tadi loh tentang murid Bu Harum yang pas pelajaran ke kantin itu loh. Anak-anak itu sudah sama sekali tidak keluar dari kelas ya. Kira-kira sudah ada solusi belum Bu Harum? Iya, jadi begini Bu, untuk ketika anak ke kantin itu yang pertama itu saya pendekatan Bu kepada anak. Saya tanya pelan-pelan dengan penuh kasih sayang yang tentunya biarpun saya itu orangnya agak sedikit galak kayak gitu Bu, tapi ketika menghadapi anak yang mungkin ini lain dari biasanya seperti itu, secara otomatis naluriah keibuan saya keluar ya gitu ya Bu ya. Iya, jadi saya pendekatan kepada si anak, saya tanya pelan-pelan, kenapa sih nak? Kenapa baru jam 8:30 kok sudah ke kantin? Ibu nggak masak di rumah ya? Kan saya tanya seperti itu Bu. Nah ternyata Bu, ibunya itu kan pergi merantau. Yang di rumah kan cuma sama nenek. Nah si nenek ini cuma masak nasi goreng terus tiap hari. Jadi si anak itu bosen gitu ya Bu ya. Iya. Jadi si anak itu ngerasa bosen sarapan di rumah, akhirnya dia tidak sarapan, dan ketika sampai di sekolahan jam 8:30 sudah lapar, dan dia sudah pengen keluar terus dari kelas, yaitu tadi Bu, akhirnya tujuan utamanya 8:30 adalah kantin sekolah. Oh, begitu ya Bu Harum. Ternyata setelah diadakan pendekatan, anak tersebut bosan dengan masakan di rumah yang nasi goreng terus ya Bu Harum ya? Iya Bu Ati. Oh, dengan diadakan pendekatan seperti itu, kalau menurut Bu Harum loh, dari skala 1 sampai 10, kira-kira ini ada di pencapaian yang mana Bu Harum yang sudah Bu Harum lakukan ini? Baru 7 Bu, karena kan saya ibaratnya baru mengidentifikasi anak, saya baru bertanya kepada anak, jadi saya belum melancarkan aksi saya seperti itu Bu. Oh iya, baru 7 ya Bu Harum. Nah supaya jadi 10 ini rencana-rencana yang Bu Harum ingin lakukan apa nih? Iya, jadi begini Bu, saya itu kepingin itu loh Bu, membuat video pembelajaran yang biasanya kan saya pemakainya itu ambilnya dari YouTube seperti itu kan Bu, YouTube for Kids yang buat anak kayak gitu. Kemudian saya pakai proyektor LCD, saya setelkan video di depan kelas ketika jam-jam rawan itu tadi ya Bu. Dan saya punya pandangan besok-besok itu mau begini Bu, untuk aktor atau aktrisnya yang main dalam video itu mau saya ambilkan dari murid-murid saya sendiri. Bagus itu. Jadi biar mereka itu lebih effort gitu, lebih euforia gitu, seperti itu Bu Ati. Wah, bagus sekali loh Bu Harum, ide yang brilian ini. Jadi nanti anak-anak bisa menonton video
dan aktornya, aktrisnya mereka sendiri ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Ati. Wah, terus kalau menurut Bu Harum ya, ukuran keberhasilannya dengan mengadakan nanti itu rencana-rencana pembuatan video dengan aktor aktrisnya, siswa-siswa itu sendiri seperti apa Bu Harum? Iya, baik. Jadi menurut pribadi ya Bu, kalau untuk apa itu namanya itu keberhasilannya itu bisa saya ukur nanti ketika anak-anak itu sudah sama sekali tidak keluar dari kelas ya. Jadi ketika anak-anak itu 8:30 sudah semuanya senang sekali di dalam kelas, menikmati suasana dalam kelas, menonton video dan ibaratnya kita larut dalam apa pembelajaran di nonton video itu tadi seperti itu. Oh iya ya Bu Harum. Jadi untuk Bu Harum ukuran keberhasilannya ketika anak itu sama sekali tidak ke kantin pas jam pelajaran begitu ya Bu Iya, Harum? iya. Ah iya. Terus Bu Harum, Ya, bagaimana cara mengantisipasi jika ada siswa yang masih saja sudah disetelkan video ya, sudah diadakan pendekatan penjelasan tapi masih saja ke kantin. Lah, pas jam pelajaran bagaimana antisipasinya nih Bu Harum? nah itu ya Bu, itu saya berpikirnya begini Bu, nanti kan kalau masih ada 1 atau 2 siswa yang masih ibaratnya ngeyel ya Bu ya, ngasih Iya. ngeyel ke kantin saja padahal sudah kita setelkan video yang isinya itu sudah teman-teman mereka sendiri. Nanti itu antisipasi saya akan ajak anak ini, kemudian saya akan bikin video baru dengan aktornya mereka yang 2 anak itu dengan teman-temannya nanti menjadi ibaratnya penonton atau saksi atau yang apa ya mensupport mereka gitu. Otomatis mereka akan begini Bu, merasa tertantang atau merasa lebih semangat lagi. Oh, aku jadi pemain utama dan teman-temanku lainnya cuma jadi penonton, jadi figuran seperti itu Bu. Wah, ide bagus loh. Bu Harum ini orangnya kreatif dan inovatif sekali loh. Ya, ya Bu Harum, kalau dari upaya-upaya yang sudah Bu Harum lakukan dan rencana-rencana tadi itu kan bagus sekali tuh ya. Nah, Iya. ini nih sudah jadi komitmen Bu Harum belum ini? Atau baru rancangan saja, rencana saja Bu Harum? Sudah menjadi komitmen Bu. Jadi memang saya itu sudah berkomitmen. Saya ini ingin benar-benar benar-benar praktekkan, benar-benar dari hati kayak gitu. Jadi memang apa namanya itu saya sudah berkoordinasi juga dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman sejawat. Kemudian di grup WA juga sudah saya sampaikan setiap hari kepada orang tua wali agar mereka tetap selalu menyiapkan sarapan kepada anak-anak dengan menu yang bervariasi. Nggak harus mahal, tidak harus yang wah, tetapi yang penting sehat. Seperti itu, Bu Ati. Iya iya Bu Harum. Jadi ya, Bu Harum ini menjaga komitmennya tadi dengan tentu saja tidak sendiri ya Bu Harum ya. Iya. Dengan siapa saja tadi Bu Harum? Iya, jadi untuk menjaga komitmen tadi, yang pertama melibatkan itu tadi pemangku jabatan kepala sekolah, Ya. rekan sejawat, khususnya apa itu namanya Bapak Ibu guru wali kelas yang ada di sini, dan otomatis orang tua wali murid yang tiap pagi menyediakan sarapan kepada anak-anaknya seperti itu. Wah, ini percakapan yang sangat menyenangkan loh Bu Harum. Bu Harum ini guru yang kreatif, inovatif, dan penuh ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak di kelas. Wah, iya, Bu Harum. Kira-kira kapan nih Bu Harum mau memulai komitmen ini? Dalam minggu ini Bu, secepatnya akan saya mulai komitmen ini biar anak-anak juga merasa lebih senang berada di kelas, tidak pepelayan lagi ya, dalam artian tidak itu namanya ke kantin terus 8:30 kayak gitu Bu. Jadi memang harus saya laksanakan dalam minggu ini gercep biar lebih cepat terlaksana. Seperti itu Bu Ati. Iya Bu Harum. Wah, bagus sekali loh Bu Harum. Iya. Nanti anak-anak itu bisa jadi
terpacu ya, termotivasi ya menjadi aktor aktris di video yang dibuat Bu Iya, Harum. iya Bu Ati. Iya, iya. Kemudian mereka nanti yang biasanya itu pas pembelajaran belum selesai, terus Bu Harum masih mengajar, anak-anaknya sudah hilang ke kantin. Nah, dengan terobosan-terobosan baru yang dilakukan Ibu Harum ini, semoga saja nanti bisa tercapai ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang tadi itu, dan Iya, permasalahan-permasalahan tentang anak-anak yang suka ke kantin ini saat pembelajaran bisa teratasi Bu amin Bu Harum. Ati, amin amin. Iya. Wah, saya tunggu loh Bu kabarnya. Siap Bu Ati. Iya, nanti setelah semua terlaksana, terobosan-terobosan, rencana-rencana, upaya-upaya Bu Harum ini semua dilaksanakan, kemudian saya ingin mendengar bagaimana nanti tercapai atau tidak. Seperti itu loh Bu Harum. Siap loh saya dikabari loh Bu Harum. Siap siap Bu Ati, oke. Iya, Bu Harum. Jadi kan bisa saya simpulkan nih, Anda melakukan terobosan upaya dan rencana-rencana untuk mengatasi anak-anak yang tadi suka ke kantin tadi ya, yaitu dengan mengadakan pendekatan. Betul ya Iya, Bu Harum? iya betul Ya, sekali. kemudian membuat video pembelajaran yang menarik dan aktornya, aktrisnya itu adalah murid-murid Bu Harum sendiri. Tepat Begitu sekali ya Bu Bu Harum? Ati. Ya, Iya. kemudian tadi tolak ukurnya adalah untuk mengetahui keberhasilan upaya-upaya dan rencana-rencana Bu Harum tadi adalah ketika tidak ada satu orang pun anak itu yang ke kantin saat pembelajaran terjadi atau pas jam pelajaran, begitu ya Bu Harum ya. Tepat sekali Bu Ati, iya. Kemudian tadi kalau misalnya masih ada anak yang ke kantin juga sudah diadakan pendekatan, sudah dibuatkan video, terobosan membuat video tetapi masih ada anak yang ke kantin juga, maka akan dibuatkan video khusus untuk anak-anak yang itu ya Bu ya. Iya, dengan pemeran utamanya mereka itu Bu. Iya, ya, bagus sekali loh Bu Harum. Ya, oke. Terima kasih loh Bu Harum, perbincangan kita hari ini sangat menyenangkan. Begitu. Sekali lagi saya tunggu kabarnya. Baik, terima kasih Bu Ati. Siap segera saya kirimkan nanti kabarnya, nggih. Iya, Bu Harum sebentar. Kira-kira apa yang Anda rasakan setelah kita berbincang ini tadi? Wah, luar biasa sekali Bu Ati. Saya sangat senang sekali dan saya merasa bangga Bu karena diperhatikan oleh Bu Ati. Saya merasa benar-benar diperhatikan dan saya senang sekali bisa sharing, bisa diskusi dengan Bu Ati seperti itu. Wah, Bu Harum ini pintar sekali merangkai kata. Terima kasih Bu Harum. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali. Begitu, sampai berjumpa lain waktu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Itu ya pertanyaan Ya, itu pertamanya. sudah. Yang kedua aja Bu. Oh, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana ini ya, bagaimana menggali, ya, bagaimana menggali kekuatan atau kompetensi pada diri coach. Yang ketiga. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh. Agar tetap present, sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Baik, nomor 4. Ya. Kemudian
Masih yang nomor 3 tadi, membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. Saya kalau nggak buat catatan kecil nanti sambil urak-urak gitu bingung. Oke. Iya, saya harus buat itu untuk menyimpulkan loh. Sudah ini? Ya, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Betul ya Iya. pertanyaannya? Ya, untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching. Baik. Umpan baliknya dari saya. Sama. Bisa dibacakan, Bu? Monggo. Refleksi panjenengan. Ya, tadi udah dibaca. Tak apa-apa, sekali lagi. Ya, oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara guru coaching dan coacher, sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Guru di sini coacher ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri yang di coaching ya, guru. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, agar tetap present sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching itu membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan coach. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki dan meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dengan merefleksikan apa yang masih kurang. Begitu, Bu Harum. Terima kasih sekali, hebat sekali nggih untuk diskusi kita pada sore hari ini.